Dampak cuaca ekstrim menghantui warga desa Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Bagaimana tidak, desa ini dihadapkan langsung dengan Laut Lepas Samudra Hindia. Warga khawatir ombak besar dari Laut Pasang akan merusak rumah mereka. Warga khawatir ombak besar dari Laut Pasang akan merusak rumah mereka. Salah satunya adalah Arzani. Dinding rumahnya pernah jebol diterjang ombak laut yang membawa kayu besar. Ombak besar saat Laut Pasang rutin merusak permukiman. Sudah belasan rumah yang rusak akibat diterjang ombak laut. Dampak lainnya yakni abrasi pantai yang menggerus daratan. Nah, karena dengan adanya pasang laut ini kan kalau waktunya gede, memang gede betul. Nah, bahkan ini bendung Simbok kita ini pernah jebol. Karena air laut tuh bawa kayu. Kapan Pak jebolnya? Ini udah 3 tahun yang lewat. Jebol? Ya jebol. Ini ada baru dibikin. Selain rumah Bapak ada nggak rumah warga lain? Ada yang di ujung sana. Ada kemudian juga, ya? Samping ini. Pihak desa meminta bantuan pemerintah membangun tanggul penahan atau talut pemecah ombak supaya ombak tak sampai permukiman dan mencegah abrasi. Ya upaya menentukan kan kami pernah juga membuat talut, tapi kalau dari anggaran dari dana desa mungkin tidak bisa mencukupi dan tidak kuat untuk menahan untuk membangun buis talut itu karena dananya tidak mencukupi. Kalau dari ADD, kalau dari dana desa itu mungkin sampai habis jabatan 3 periode juga nggak kebangun. Upaya penanganan bencana sudah dilakukan oleh pamong desa menggunakan dana desa. Pihak desa telah membangun tanggul penahan ombak sepanjang 250 meter. Namun tanggul itu masih kurang panjang dan pembangunannya tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung. Tak hanya ombak tinggi dan angin kencang, menurut nelayan kini juga sering terjadi badai besar di tengah laut yang dapat mencelakakan perahu nelayan. Sebagian nelayan di dermaga Ujung Bom, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang berperahu kecil kini memilih libur melaut. Perahu mereka tak mampu menaklukkan cuaca ekstrim di tengah laut. Sebagian nelayan ada yang tetap nekat melaut namun tak terlalu ke tengah. Dampaknya penghasilan menangkap ikan turun drastis, itu pun ikan kecil-kecil. Kalau masalah badai kemarin ya itulah tadi. Jangan rusak ya, Pak? Jangan lagi kapal yang segini. Orang kapal besi aja ada yang tenggelam gitu. Yang muat-muat batu bara itu kan. Ya kemarin kemungkinan bulan kemarin kan kapal apa ya namanya tongkang itu tenggelam itu. Apalagi kapal-kapal gini ya. Apalagi kapal kayak gini, kapal kayu, kapal kecil. Ikannya nggak ada. Ikannya kan kecil-kecil itu. Ikan pilat untuk gilingan itu, untuk bakso. Ikan kasar gede itu nggak ada. Nggak ada, yang kasar. Penyebabnya apa sih, Pak? Ikannya gede, harusnya kencang. Oh, gitu. Emang ikannya tuh. Tambah gitu juga. Jadi kalau misalnya nggak turun gimana nelayan-nelayan? Ya libur. Tambah parah. Ini bener-benerin ini. Penghasilannya dari laut. Perkiraan terjadinya cuaca ekstrim di perairan Laut Lampung telah diumumkan petugas BMKG Maritim Lampung pada pekan lalu. Ketinggian ombak di tengah laut mencapai 4 meter, disertai angin kencang dan hujan lebat. Cuaca ekstrim diperkirakan selesai pada akhir Oktober 2022. Himbauan kami dari BMKG terkait adanya pasang maksimum ini, adanya potensi banjirop di hampir seluruh wilayah pesisir Lampung dari tanggal 24 hingga tanggal 31 nanti, seperti itu. Waktu libur melaut dimanfaatkan nelayan untuk memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan. Mereka berharap cuaca ekstrim segera berakhir dan mereka kembali melaut untuk mencari nafkah. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani tampaknya belum akan teratasi pada tahun ini. Ini terungkap dari ketersediaan pupuk bersubsidi di gudang PT Pupuk Indonesia di Bandar Lampung.
Pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK sudah tersedia di gudang PT Pupuk Indonesia dan siap didistribusikan ke petani. Namun, kuota pupuk lebih sedikit dibanding kebutuhan petani sesuai data rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik atau ERDKK. Misalnya kebutuhan pupuk jenis urea di Lampung pada akhir tahun ini lebih dari 550.000 ton, namun ketersediaannya hanya sekitar 300.000 ton. Jadi ada gap antara kebutuhan dan alokasi yang diberikan. Makanya ini yang menjadi kadang-kala petani yang masih kekurangan dengan jatah pupuknya. Solusi yang kekurangannya apa, Pak? Solusi dari Pupuk Indonesia terkait kekurangannya. Untuk kekurangan subsidi bagi petani ini, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan pupuk non subsidi. Di masing-masing kios kita sudah siapkan untuk pupuk non subsidi, baik itu urea maupun NPK. Penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung pada tahun 2022 hingga 25 Oktober lalu lebih dari 441.000 ton. Angka tersebut terdiri dari pupuk urea 230.000 ton, NPK 173.000 ton, SP36 17.000 ton, ZA 7.700 ton, dan organik hampir 6.000 ton. Pupuk bersubsidi didistribusikan melalui 17 gudang lini 3 yang melibatkan 63 distributor yang tersebar di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Rampung mau. Rampung. 31 organisasi perangkat daerah atau OPD memeriahkan Anjungan Lampung Utara di gelaran Lampung Fair 2022 yang dipusatkan di Pusat Kegiatan Olahraga atau PKOR Wai Halim, Bandar Lampung sejak Sabtu malam lalu. Anjungan Lampung Utara mengusung tema promosi budaya dan UMKM yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca dihantam badai pandemi COVID-19. OPD yang hadir antara lain bidang perencanaan, keuangan dan pengawasan, perizinan dan kesehatan dan lainnya. Pemda Lampung Utara menghadirkan dan memperkenalkan beras siger dan nasi tiwul, pupuk kompos dan pupuk cair hasil produksi masyarakat dengan dinas terkait. Produk unggulan UMKM lainnya seperti keripik pisang bahkan sudah diekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi dan Filipina. Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan bantuan kepada Kabupaten Lampung Utara berupa hibah-hibah yang memang bisa membantu. Ada harapan kita terhadap 31 OPD untuk tahun berikutnya ketika memang Lampung Fair ini diadakan lagi. Harapan kita untuk Lampung Fair ke depan, Lampung Utara lebih bisa berkembang lagi. Karena yang paling penting ini kan memberikan informasi kepada publik tentang aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh OPD. Yang kedua diharapkan bahwa kegiatan seperti ini tidak bersifat lip service, tapi bisa diimplementasikan ke depan. Semua hal yang Lampung Utara terus berinovasi memasarkan produk unggulan UMKM. Selain itu juga menguatkan pentas seni budaya khas masyarakat Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Bandar Lampung.